Salam Bapak-Bapak yang terkasih, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Mari kita memulai katekese, bimbingan dan penjuluan kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Segala puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, karena berkat kasih-Mu kami dapat berkumpul di tempat ini. Semoga kami yang hadir selalu menjadi pewarta-pewarta saksi-saksi iman yang hidup untuk mewartakan iman kepercayaan kepada Dikau, Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkatilah kami para putra-putramu ini, agar kami selalu menjadi pribadi yang selalu bertekun dalam doa, dalam firman, dalam pelayanan, dalam usaha yang baik dan benar, dimanapun kami berada, dalam kondisi apapun. Berkatilah kegiatan kami ini, agar selalu kami dapat bertumbuh dalam iman. Semua doa ini kami serahkan dalam perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Bapak-Bapak yang terkasih, kita akan lanjutkan lagi materi kita, Yesus siapakah engkau? Dan hari ini kita akan masuk ke gelar Yesus yang berikutnya, yaitu Yesus anak manusia. Bapak-bapak yang terkasih, gelar anak manusia bagi Yesus cukup sering dipakai di dalam keempat Injil. Hanya 4 kali dipakai di luar Injil, yaitu pada Kisah Para Rasul bab 7 ayat 5-6, Ibrani 2 ayat 6, mengutip Mazmur 8 ayat 5, dan Wahyu 1 ayat 13, Wahyu 14 ayat 14, mengacu pada Daniel 7 ayat 13. Gelar ini hanya dipakai secara khusus oleh Yesus untuk menyebut dirinya sendiri dengan kecualian pada Yohanes 12 ya, ayat 3, 4a dan b, ketika orang-orang mengulang apa yang dikatakan Yesus dan menanyakan siapa yang disebut anak manusia. Sebutan anak manusia dipakai dalam kitab Nabi Yeskiel yang merupakan cara lain untuk menyebut manusia. Gelar anak manusia dipakai oleh Yesus ketika menyatakan bahwa dia mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa dan menjadi Tuhan atas hari Sabat. Ini dinyatakan dalam Injil Markus 2 ayat 10 dan ayat 28. Ketika dia bernubuat akan sengsara, wafat dan bangkit, Markus 8 ayat 31, Markus 9 ayat 9, ayat 12 dan ayat 31, Markus 10 ayat 33, ayat 45, Markus 14 ayat 21a b, kemudian ayat 41, ketika bernubuat mengenai kedatangannya kembali di masa depan, Markus 8 ayat 38, Markus 13 ayat 26, Markus 14 ayat 62, dan Matius 24 ayat 27, ayat 37, ayat 39 dan ayat 44. Nah, jadi itu termaktu atau tertera bagaimana Yesus menyebut dirinya adalah anak manusia. Penggunaan gelar anak manusia dalam konteks berbeda. Nah, dalam Injil Markus 2 ayat 8 sampai 11, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Jadi hal yang dilakukan oleh Yesus Kristus adalah mengampuni dosa, dan dia menyatakan dirinya sebagai anak manusia. Jadi dia menyatakan dirinya anak manusia itu menyatakan kemanusiaannya bahwa dia adalah benar-benar anak manusia. Selanjutnya kita bisa lihat di Injil Markus ayat 8, Injil Markus bab 8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan sesudah 3 hari. Selanjutnya Injil Lukas bab 19 ayat 9 sampai 10. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Kemudian Matius 16 ayat 27, "Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya."
Bapak-bapak yang terkasih, dari Markus 9 ayat 12 dan 10 ayat 45 terdapat kesan bahwa anak manusia melaksanakan perutusan dari orang benar yang menderita dan batu yang dibuang. Nah, bandingkan dengan Mazmur 22, kemudian Mazmur 69, serta Mazmur 118 ayat 22. Serta hamba Yahweh, Yesaya 52 ayat 13 sampai 53, ya. Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12. Di lingkungan bangsa Yahudi, gelar anak manusia dipakai untuk menyebut seorang tokoh yang akan datang untuk membawa penghakiman di akhir zaman, seperti kesaksian dalam Daniel 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit orang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Teks Daniel 7 ayat 13 ini menjadi latar belakang sebutan anak manusia bagi Yesus yang diharapkan kedatangannya. Dikaitkan di akhir zaman untuk membawa penghakiman. Kelihatan dalam Injil Markus bahwa Yesus ingin mengubah citra Mesias yang diharapkan oleh Perjanjian Lama menjadi figur anak manusia yang menderita, wafat, dan bangkit. Matius menetapkan gelar Yesus dalam konteks ejekan para musuh terhadap Yesus yang dekat dengan kaum pendosa. Matius 11 ayat 19. Dan ungkapan tentang dirinya yang tidak punya rumah, Matius 8 ayat 20. Penggunaan gelar juga dikaitkan dengan kedatangan anak manusia yang tak terduga dan disertai dengan bencana bagi mereka yang tidak bersiap menyambutnya. Itu tertera dalam Matius 24 ayat 27, ayat 37, ayat 39, dan ayat 44. Teks yang mirip dengan Markus tentang kuasa anak manusia untuk mengadili, kita bandingkan Markus 8 ayat 38 dan Matius 16 ayat 27. Muncul lagi dalam Matius 10 ayat 32 sampai 33. Lalu bandingkan dengan Lukas 12 ayat 8 sampai 9. Lalu Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, gelar anak manusia dalam Matius 10:23, Yesus berkata kepada para muridnya, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Dalam teks-teks khas Lukas kita temukan gambaran anak manusia yang mempunyai misi untuk mencari mereka yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Pengkhianatan oleh Yudas, Lukas 22 ayat 48. Kemudian bandingkan Markus 14 ayat 21b, sengsara serta kebangkitannya, Lukas 24 ayat 7, serta kedatangannya kembali, Lukas 17 ayat 22. Kemudian ayat 18, bab 18 ayat 8. Lanjut ke bab 21 ayat 36. Penggunaan gelar anak manusia di dalam Lukas amat mirip dengan penggunaan dalam Injil-Injil lainnya. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, hampir tidak ada bedanya dengan gambaran umum tentang anak manusia dalam Markus. Yohanes menggunakan gelar anak manusia untuk Yesus sebanyak 13 kali. Nah, itu Injil Yohanes ya Bapak-bapak yang terkasih, bisa nanti dihitung ya. Jika di dalam Injil Sinoptik gelar tersebut berkaitan dengan sengsara, wafat, dan kebangkitan, dalam Yohanes fokusnya ada pada peninggian anak manusia. Nah, itu kita bisa lihat di situ. Ya. Dalam Yunani, istilah Yunani itu haye peso, ya. Bandingkan dengan Yohanes ya, 3 ayat 14, Yohanes 8 ayat 28, Yohanes 12 ayat 34. Menurut Yohanes, peninggian anak manusia di atas salib adalah sebuah pemuliaan. Nah, itu menurut Yohanes. Yohanes 12 ayat 23, Yohanes 13 ayat 31, dan menunjuk pada kekuasaannya untuk menghakimi, Yohanes 6 ayat 27. Anak manusia adalah pribadi ilahi yang diimani, seperti kelihatan pada penyembuhan orang buta, yaitu ketika Yesus menanyai apakah orang buta tersebut percaya kepada anak manusia. Nah, itu tertera dalam Injil Yohanes 9 ayat 35. Yesus menyerahkan dirinya untuk karya keselamatan dengan memakai ungkapan makan daging anak manusia, Yohanes 6 ya, ayat 53. Selebihnya Yohanes juga berbicara mengenai kedatangan anak manusia dari surga, Yohanes 3 ayat 13. Naik ke tempat di mana dia dulunya berada, Yohanes 8 ayat 28. Martabat ilahi dari Yesus sebagai anak manusia kelihatan dalam Yohanes 1 ayat 51.
Yesus berkata kepada Natanael, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Nah, Natanael ini adalah nama lain dari Bartolomeus. Jadi Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah gelar Yesus sebagai Anak Manusia. Berikutnya gelar Yesus Kristus atau Mesias. Nah, ini juga yang perlu dipahami oleh Bapak-bapak sekalian. Gelar Kristus atau Yunani Christos yang muncul 531 kali ya. Jadi muncul 531 kali. Dalam Perjanjian Baru merupakan terjemahan literal dari gelar Maisia atau Hamaisia. Artinya yang terurapi. Nama gelar Maisia berasal dari kata kerja masa, ya. Artinya mengurapi dengan minyak. Pengurapan dalam tradisi Israel dilakukan sebagai pengangkatan resmi oleh Allah terhadap seseorang yang terpilih untuk jabatan imam dan raja. Nah, jadi dalam tradisi Israel, imam dan raja itu diurapi. Kita bisa lihat 1 Samuel 24 ayat 6, 2 Samuel bab 1 ayat 14, bandingkan juga Mazmur bab 2 ayat 2. Bahasa Yunani mempunyai kata ya, serien untuk kata kerja mengurapi. Dari kata kerja ya, sirien, itulah muncul sebuah sebutan atau kata Kristos yang artinya yang terurapi. Pada mulanya nama Kristus merupakan sebutan atau gelar seperti kita baca dalam Matius 27 ayat 22 ya. Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Gelar Kristus, Yunani Christos, bagi Yesus merupakan gelar yang paling sering dipakai. Jadi gelar Yesus itu Kristus itu yang paling sering dipakai. Ada berapa kali tadi? 531 kali dipakai ya dalam Perjanjian Baru. Apa yang pada awalnya merupakan gelar tersebut lama-lama sudah melekat menjadi nama diri Yesus. Ya, sehingga muncul sebutan Yesus Kristus. Nah, ini harus dipahami kontekstasinya, Bapak-bapak yang terkasih, bagaimana nama Yesus Kristus itu sebagai gelar, karena sering dipakai sampai 531 kali, terdapat dalam Perjanjian Baru, sehingga nama itu dipakai. Dan kita kenal lah, ya, Yesus Kristus, atau Kristus Yesus. Jadi mungkin Bapak-bapak yang terkasih pernah membaca surat Rasul Paulus. Beberapa kali itu seperti kok terbalik, ya kan? Yesus Kristus atau dia disebut Kristus Yesus. Ya sama. Gelar itu bisa di belakang, bisa di depan. Seperti kalau Bapak-bapak saksikan gelar-gelar yang tempo dulu ada Dr. Handes. Ya kan? Kemudian ada gelar SH. Nah, sekarang gelar-gelar yang rata-rata gelar-gelar itu ada yang ditaruh di depan, ada yang ditaruh di belakang. Jadi sama seperti kontekstasi gelar Kristus ini. Penggunaan gelar ini di dalam Injil-Injil merefleksikan latar belakang Yudaisme dari agama Kristiani dan modifikasi yang dilakukan gereja perdana dalam terang iman. Nah, jadi harus dipahami ya, penggunaan gelar ini di dalam Injil-Injil merefleksikan latar belakang Yudaisme dari agama Kristiani dan modifikasi yang dilakukan gereja perdana dalam terang iman. Bagi semua penginjil, Yesus adalah Kristus, Mesias anak Allah yang diharapkan kedatangannya oleh umat Israel. Tradisi Kristiani meyakini dalam terang iman bahwa Yesus adalah sungguh Kristus Mesias yang karya penyelamatannya ditandai dengan penyaliban, wafat dan kebangkitan. Mesianitas Yesus jelas amat lain dengan harapan orang Yahudi pada waktu itu akan Mesias utusan Allah yang mempunyai martabat raja, kemegahan dan kekuatan yang lebih bersifat duniawi. Nah, jadi pada waktu itu bangsa Israel mengharapkan ya Mesias yang datang itu berbeda dengan harapan yang dikehendaki Allah. Dalam teks-teks Perjanjian Lama sesudah zaman pembuangan ke Babilonia, kita temukan munculnya harapan akan kebangkitan monarki Daud yang baru, yang digambarkan sebagai monarki yang mempunyai dimensi universal, agung dan kuat. Nah, itu sudah disampaikan. Nah, itu terdapat di Hagai 2 ayat 20 sampai 23. Kemudian Zakaria 9 ayat 9 sampai 10. Kemudian Zakaria 12 ayat 7 sampai bab 13 ayat 1.
Pada periode penjajahan oleh bangsa Yunani dan sesudahnya, setelah tahun 331 sebelum Masehi, orang-orang Yahudi sampai pada kepercayaan akan datangnya seorang Mesias. Ya, Ibrani ya tadi itu Mesias gitu. Yunani Kristus. Dari keturunan Daud, yaitu seorang utusan Allah di masa datang yang akan mengembalikan kemerdekaan dan kebenaran bangsa Israel. Ya. Gelar Mesias yang populer menurut tradisi Yahudi pada waktu itu biasa dikenakan pada tokoh di masa depan yang mempunyai martabat raja keturunan Daud. Nah itu. Lalu pembebas bangsanya dari tangan penjajah, utusan Allah untuk mengembalikan kejayaan bangsa Israel. Nah, Bapak-bapak yang terkasih, mari kita terus memahami ini. Ya. Ketika berada di kota Kaisarea Filipi yang berada di luar wilayah bangsa Yahudi, Yesus bertanya kepada para murid mengenai siapakah dirinya menurut mereka. Nah, ini suatu ya bacaan yang minggu lalu dibacakan ya. Ini luar biasa ya. Jadi ketika berada di kota Kaisarea Filipi yang berada di luar wilayah bangsa Yahudi, Yesus bertanya kepada para murid mengenai siapakah dirinya menurut mereka. Nah, ini bacaan hari Kamis minggu lalu ya. Petrus mewakili para rasul menjawab, "Engkaulah Mesias." Jadi Petrus memiliki harapan seorang Yahudi bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias. Mengapa? Karena Yesus Kristus sudah ya menjadi nubuatan yang disampaikan oleh gurunya. Kita tahu Petrus itu adalah salah satu muridnya Yohanes Pembaptis ya. Memang tidak termaktub, tetapi ketika Andreas menyampaikan pesan kepada Petrus bahwa mereka, Andreas dan Yohanes itu telah melihat Yesus, ya kan? Petrus langsung ya bergegas untuk menemui Mesias itu. Ya. Nah, jadi kita harus pahami bahwa beberapa murid Yesus itu adalah murid-murid yang sudah ya belajar ilmu agama itu dengan Yohanes Pembaptis, atau mereka adalah murid Yohanes Pembaptis atau murid secara tidak langsung. Sehingga ya Yesus Kristus ya adalah ya sungguh-sungguh luar biasa ya. Nah, jadi jelaslah inilah yang menjadi iman yang luar biasa ya oleh bangsa-bangsa ya sampai sekarang. Bagaimana kepercayaan ya Yesus Kristus adalah Mesias ya. Nah, jawaban Petrus ini mewakili para rasul, "Engkaulah Mesias." Markus 8 ayat 29 bandingkan dengan Matius 16 ayat 16. Selanjutnya, Mesias anak Allah yang hidup ya. Jadi jawabannya itu ya jelas. Lukas 9 ayat 20. Mesias dari Allah. Ya. Jadi jelas kalau yang disebut Mesias dari Allah, inilah adalah ya suatu kedatangan Sang Juru Selamat yang dinantikan oleh bangsa Israel. Yesus tidak menolak gelar Mesias yang dikenakan padanya oleh para rasul, tetapi berperan agar mereka masih merahasiakan bahwa dia sungguh Mesias. Nah, mengapa? Maksudnya jangan sampai orang-orang Yahudi menganggap Yesus sebagai Mesias seperti yang mereka gambarkan. Jadi Mesias yang digambarkan orang Yahudi itu berbeda sekali dengan konteks Mesias yang dikehendaki Allah, ya, yang diberikan Allah kepada umat manusia. Ya. Jadi itu harus menjadi prinsipnya. Yesus masih ingin merahasiakan jati diri Mesiasnya karena gelar Mesias bagi Yesus yang akan mendapat maknanya yang lengkap ketika dia sudah melewati sengsara, wafat, disalib, dan dibangkitkan dari mati. Jadi misi Yesus itu harus sempurna. Ya. Tidak hanya pewartaan, tetapi dia harus menderita sengsara, wafat, disalib, dan dibangkitkan dari mati. Karena itu adalah kegenapan janji Allah kepada seluruh umat manusia. Ya. Dan itu sudah dinubuatkan oleh kitab-kitab para nabi. Pandangan Yahudi kontras dengan karakter Yesus di mata umat Kristiani. Nah, inilah perbedaan kontras antara umat Yahudi dan umat Kristiani. Ya. Yesus memang Mesias, tetapi Mesias yang harus menderita, wafat, dan bangkit untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa dan kematian. Yesus memang keturunan Daud, namun martabat raja baginya adalah martabat yang bermakna ilahi. Nah, itu yang membedakannya. Ya, martabatnya bermakna ilahi.
Yesus memang pembebas, tetapi bukan pembebas dari penjajahan manusia terhadap manusia seperti yang dilakukan bangsa Romawi. Pembebasan yang dilakukan Yesus diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, yaitu pembebasan dari kuasa dosa dan kematian. Nah, ini perbedaannya. Ya, bangsa Israel mengharapkan Mesias yang hanya khusus untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi Mesias yang dikehendaki Allah itu adalah Mesias yang membebaskan seluruh umat manusia, yaitu pembebasan dari kuasa dosa dan kematian.